Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Bernard Boneftar dan Edi Waluyo atau yang akrab disapa Berbudi mendaftar ke KPU di hari terakhir waktu perpanjangan pendaftaran paslon, Rabu 4 September 2024. Kedatangan pasangan Berbudi ke KPU sekitar pukul 8 malam ini diantar ribuan massa pendukung dan simpatisan serta ketua partai pengusung, yaitu Partai Umat, Partai Gelora, PKN, Partai Garuda, PBB, dan Partai Hanura. Usai disambut ketua beserta seluruh komisioner, pasangan Berbudi kemudian melakukan penandatanganan visi misi dan dilanjutkan dengan penyerahan berkas dokumen pendaftaran dan proses verifikasi. Namun terdapat kendala B1 KWK Partai Hanura yang tidak terupload di Silon. Usai menutup pendaftaran paslon di masa perpanjangan waktu pada pukul 23:59 waktu Indonesia Timur, Ketua KPU Kabupaten Manokwari Christine Rumkabu kepada wartawan mengatakan bahwa paslon Berbudi mendaftar di KPU dan menunjukkan dokumen pendaftaran, namun belum mengupload ke Silon. Hal ini dikarenakan B1 KWK dari salah satu partai pengusung yaitu Hanura masih dipertanyakan karena sebelumnya sudah masuk ke paslon Hero. Selain itu, 5 gabungan parpol pengusungnya tidak memenuhi syarat perolehan suara sah 10% sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan. Mekanisme itu ada calon, ada dokumen. Nah, ketika ada calon, kemudian kami masuk kepada syarat pencalonan. Nah, di dalam syarat pencalonan itu kami melihat ada 5 partai yang mengusulkan. Dari 5 partai itu 10%-nya itu belum mencapai, sehingga Partai Hanura yang sebenarnya rekomendasi B1 KWK sudah ada, tetapi secara sistem dan aturan itu kan harus ada pengajuan kembali, dan di dalam mekanisme ini Hanura harusnya melaporkan ke ke bakal calon yang pertama sudah dikasih dukungan oleh Hanura, sehingga di bagian ini tidak dilakukan karena itu jadi pintu utama dulu. Syarat pencalonan itu menjadi pintu utama. Ketika dokumen pencalonan itu sudah lengkap dan ada, itu kemudian kita lanjut untuk syarat calon, dan itu tidak ya tadi mungkin teman-teman wartawan ikuti, kita tidak ada titik temu karena kami tetap mengacu kepada aturan yang ada, dan kemudian sampai dengan jam 23.59 kami tutup, tetapi kami tetap secara aturan kami tetap menyerahkan tanda terima kepada bakal calon yang menyatakan bahwa kami dari jumlah suara yang sebenarnya harusnya 10% itu tidak mencukupi, dan kami berikan tanda terima, ya kami menolak. Lanjut, Christine mengatakan penolakan tersebut mendapat protes dari paslon yang bersangkutan dan berdasarkan pertimbangan dari Bawaslu. Kemudian pihaknya mengeluarkan form kejadian khusus yang berisi kronologis pada saat pendaftaran untuk menjadi dasar untuk KPU dan bacalon jika ingin disengketakan. Ada semacam ketidakpuasan dari bakal calon yang kemudian dengan pertimbangan Bawaslu kita tuangkan dalam form kejadian khusus, di mana di dalam form kejadian khusus itu kami menceritakan kronologis yang terjadi pada saat pendaftaran ini, kemudian itu menjadi dasar bagi KPU, tetapi pun dasar bagi bacalon, yang kemudian dari dasar itu ya terserah, itu menjadi kewenangan dari bakal calon mau dibawa ke ranah untuk ranah proses sengketa proses atau lain sebagainya, ya itu menjadi kewenangan mereka. Tapi pada prinsipnya kami sudah melakukan penerimaan, tetapi
dari dokumen pencalonan itu kami tolak. Kemudian ada dituangkan dalam form kejadian khusus yang menceritakan terkait dengan kronologis seperti itu. Sementara bakal calon bupati dan wakil bupati Bernard Boneftar dan Edi Waluyo saat diwawancarai mengatakan ada 6 partai yang berkomitmen untuk mendukung paslon berbudi, dilengkapi dengan B1 KWK. Namun saat verifikasi di KPU masih bermasalah dan ditolak oleh KPU. Dijelaskan Boneftar selanjutnya penolakan yang disampaikannya ke KPU telah diserahkan juga ke Bawaslu setelah diisi form sengketa dan akan terus dikawal. Kita dari tim BP Boneftar Waluyo kita hadir bersama-sama dengan rakyat karena memang kandidat yang diusung asli oleh rakyat itu Boneftar dan Waluyo. 6 partai ini berkomitmen mengacu pada perkembangan terkini dari putusan MK lalu mengusung BW lengkap dengan B1 KWK-nya. Tapi masih ada terjadi perbedaan pandangan yang terjadi dalam KPU. Oleh karena itu teman-teman di KPU jangan terlalu membalelo. Kalau kami tidak terdaftar di KPU sebagai peserta, saya kira KPU ini bohong gitu. Dari debat kusir yang ngomong kosong tadi di dalam itu, akhirnya berpindah ke Bawaslu. Saya percaya Bawaslu juga akan punya hati nurani. Malam ini sampai pagi KPU akan punya hati nurani. Kalau enggak, hati para komisioner itu hati manusia atau hati apa itu? Yang benar, keras saja. Nggak boleh begitu. Sampean itu dapat apa? Dari siapa? Masa dokumen kita lengkap kok bisa diputar-putar sampai subuh seperti ini. Ya saya yakin bahwa proses di Bawaslu pasti selesai. Dan kita sebagai pasangan kandidat juga yang akan berkompetisi pada pilkada Kabupaten Manokwari. Mudah-mudahan Bawaslu juga tidak ikut-ikutan, tidak punya hati nurani gitu. Harus punya hati nurani dong. Akibat kendala tersebut kemudian sempat menimbulkan ketegangan di antara komisioner KPU dengan tim koalisi berbudi. Namun dapat ditengahi oleh Kapolda Papua Barat didampingi Kapolres Manokwari. Tim Liputan mengabarkan. Saya hormat Pak Kapolres, saya hormat Pak Kapolda. Dari tadi kami hormat, kami ikuti mekanisme itu. Tapi malam ini kami minta keluar kali itu dulu, Bapak mau enak mau foto, kita sampai pantai terus silakan.